Hai guys, seperti biasa di video kali ini gue akan ngebahas berita-berita terpanas yang datang dari dunia K-pop. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas datang dari girl group Momoland yang resmi disband setelah 6 tahun bersama. Yap, kemarin ke-6 member Momoland itu ngeluarin surat berbahasa Korea dan berbahasa Inggris di Instagram mereka masing-masing guys. Tulisannya gini kalau ditranslate ke bahasa Indonesia. Pertama-tama, kami dengan tulus meminta maaf kepada Marys, penggemar Momoland kami yang menghadapi berita melalui sebuah artikel. Kami benar-benar minta maaf atas pembaruan yang terlambat. Setelah diskusi yang panjang dan mendalam, kami berenam anggota telah memutuskan untuk mendukung satu sama lain untuk memulai awal yang baru yang hebat. Meskipun kami telah memutuskan untuk mengambil jalan kami sendiri menuju impian kami Momoland akan selalu menjadi sebuah tim. Kami dengan tulus berterima kasih kepada Marys karena telah memberi kami kenangan berharga dan berada di sisi kami selama 7 tahun. Terakhir, Marys, kami telah menjadi segalanya bagi kami dan akan selalu demikian. Kami sangat menyesal bahwa kami tidak bisa memberi kalian lebih cepat waktu yang untuk tahu. Tetapi dengan tulus berterima kasih kepada semua orang yang telah dengan sabar menunggu kami. Ke depan tolong terus dukung dan cintai Momoland dan jalan setiap anggota. Terima kasih. Nah, jadi itulah isi surat dari ke-6 member Momoland. Kalian dengar tadi di isi suratnya bahwa mereka akan tetap menjadi Momoland walaupun kedepannya mereka akan sendiri-sendiri dulu gitu ke depannya. Dan Momoland kan pasti adalah hak merek dagang dari agensinya MLD Entertainment gitu. Jadi kalau mereka mau tetap pakai nama Momoland ya mereka harus ngurus hak ciptanya dan lain-lain dulu gitu, kayak GOT7 ke JYP. Intinya sekarang mereka akan jalan sendiri-sendiri, bahasa kasarnya disband lah gitu. Nah, jujur gue denger berita ini, gue nggak kaget, tapi gue cukup sedih karena sangat amat menyayangkan. Kenapa nggak kaget? Kenapa menyayangkan? Kita bahas satu-satu. Kenapa menyayangkan? Karena Momoland ini pernah gede banget, bahasanya pernah viral banget di tahun 2018, 2017, 2018 waktu zamannya Boom Boom, waktu zamannya BAM gitu. Mereka jadi demam di Korea. Di era itu banyak banget idol yang bahasanya apa ya, cover dance mereka, cover lagu mereka viral di berbagai kalangan gitu. K-popers di secara global juga tahu lagu mereka. Kayak waktu After School-nya Weekly setahun 2 tahun yang lalu lah gitu. Maksudnya ini lagu yang viral gitu dan membuat nama Momoland waktu itu diperhitungkan gitu. Dan mereka tampil kemana-mana ketika itu sampai keluar luar negeri juga. Tapi somehow ada yang salah. Gue harus bilang gue menyalahkan agensinya si MLD Entertainment. Gue lupa Momoland itu berapa ya anggotanya. Terus makin lama keluar tuh satu-satu. Bahkan salah satu membernya yang paling terkenal, Yeonwoo kalau gue nggak salah namanya, juga keluar gitu. Sampai akhirnya sisa 6 orang doang. Gue tuh nggak terlalu ngikutin Momoland, tapi gue suka banget Nancy, gue suka Boom Boom waktu 2018. Siapa yang nggak suka Boom Boom kayaknya? Boom Boom sama B viral banget soalnya gitu. Jadi gue sangat menyayangkan. Mereka punya waktu 2018 tuh udah diperhitungkan namanya bisa naik gitu. Tapi ya ini, kalau agensi ngaco akhirnya begini. Dan ketika akhirnya kemarin kontrak mereka habis, gak ada satupun membernya yang perpanjang, 6-6-nya gak ada yang perpanjang. Gue gak kaget gitu. Agensinya begitu, ya pasti para artis sini yang kayak cabutlah kita gitu. Kalau agensinya bener, gue yakin Momoland ini salah satu girl group terbesar nih. Kalau agensinya nggak salah urus gitu, membernya nggak pada keluar gitu. Dan mungkin bakal perpanjang semua kalau agensinya bener. Tapi ya gitu, akhirnya pada cabut. Ketika pada cabut, gue akhirnya ngerti bahwa oh iya, mau gimana lagi gitu. Dan ya sekarang mereka punya jalan sendiri. Untuk para Marys, fansnya Momoland, silahkan dukung bias kalian di jalan mereka masing-masing. Mungkin nanti akan ada yang fokus jadi penyanyi solo, ada yang fokus jadi presenter acara TV, ada yang fokus jadi aktris gitu. Intinya didukung aja, karena pada dasarnya secara bakat, secara kemampuan ini member Momoland tuh bagus, gak kalah sama girl group lain gitu. Cuman ya agensi gitu ya. Sekali makanya masuk agensi bagus tuh adalah memang keuntungan banget gitu, dan bisa masuk tuh hebat banget bisa masuk ke agensi-agensi besar, karena agensi besar memang lebih apa bahasanya ya, kepengurusannya lebih baik lah daripada agensi yang kayak MLD ini gitu. Ya udah, itu aja sih yang mau gue bahas dari Momoland. Gue cukup sedih, tapi gue udah tahu kalau ini yang akan jadi akhirnya, itu udah nebak gitu.
Selanjutnya nih yang mau gue bahas adalah berita yang bikin gue bersemangat karena ini masih datang dari saganya Lee Soo-man versus Chris Lee, perselisihan internal di SM Entertainment. Dari kemarin kan gue selalu bilang bahwa pihaknya Chris Lee ini didukung sama media. Media tuh yang ngeluarin berita tuh selalu mojokin Lee Soo-man, bilang Lee Soo-man salah, nyalain like planning gitu, bilang Hype akan ngebubarin artis SM dan lain-lain gitu. Media nggak ada yang up berita baik tentang Lee Soo-man, nggak ada media yang dukung Lee Soo-man. Dan kita semua paham kalau kalian tahu salah satu perusahaan yang terlibat di sini kan Lee Soo-man bersama Hype versus Chris Lee DKK bersama Kakao gitu. Kita tahu di antara salah satu perusahaan yang terlibat itu ada perusahaan yang emang megang media bahasanya gitu. Sampai hari ini tiba-tiba muncul berita, gua kutip dari portal berita wowkeren.com yang berjudul Asosiasi Produser Entertainment Korea sebut SM melakukan pengkhianatan ke Lee Soo-man. Yap, sebelum gua bacain pernyataannya, gua mau ngasih tahu kalian dulu Asosiasi Produser Entertainment Korea ini disebut KEPA, disingkat KEPA. KEPA ini terdiri dari 440 produser musik di Korea dari berbagai macam agensi. Berarti ada produser SM, ada produser dari YG, dari Hype, dari JYP, dari FNC, dari semua agensi Korea. Ini asosiasi produsernya gitu. Mereka angkat bicara soal kasusnya SM ini, bukan media ya. Mereka yang angkat bicara, mereka yang merilis pernyataan gitu. Nih isi pernyataan dari KEPA-nya, kita baca bareng-bareng. Kami menunjukkan keprihatinan serius tentang situasi SM. SM adalah perwakilan dari agensi Korea dan simbol perusahaan atas Korean Wave, baik dari nama dan kenyataannya yang telah meletakkan dasar bagi Korean Wave dari K-pop. SM adalah pemimpin pelopor K-pop dan warisan yang melindungi kebanggaan produser rekaman kami. Produser-produser rekaman sulit melihat skandal SM saat ini, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, marah dan juga bingung. KEPA menyebutkan Line Partners yang merupakan salah satu pemegang saham SM bak serigala berbulu domba. Line Partners dinilai tidak menghargai budaya dan tak paham tentang sistem produksi, serta menyebutkan mengubah kata-kata demi keuntungan mereka. Lee Soo-man dibeberkan dipecat sewenang-wenang tanpa adanya konsultasi terlebih dahulu. KEPA tak ragu menyebut SM telah melakukan pengkhianatan kepada Lee Soo-man. Manajemen SM saat ini telah sewenang-wenang mengusir produser Lee Soo-man bersama perusahaan dana bernama Line Partners, bahkan tanpa mencari pengertian atau berkonsultasi dengan produser Lee Soo-man, pemegang saham terbesar dan pendiri atau artis di bawah manajemen. Ini adalah tindakan pengkhianatan dari SM sekarang ini dan kami tidak dapat memaafkannya. KEPA memastikan akan terus memperhatikan permasalahan SM dan Lee Soo-man ini. Mereka mengaku tidak akan tinggal diam jika permasalahan terus berlanjut. Kami harap SM akan kembali normal dalam waktu dekat dan kami terus memperhatikan situasi SM kita ketika terungkap. Jika tindakan perampasan hak pengelolaan ekosistem industri ini terus berlanjut, kami memperingatkan kalau Asosiasi Produser Entertainment Korea tidak akan berdiam diri. Nah, jadi itulah pernyataan dari KEPA. Yap, seperti yang gue bilang kemarin, yang dukung Lee Soo-man itu seniman, bukan media. Yang dukung Chris Lee dan kawan-kawannya adalah media. Sekarang tinggal lu mau dukung seniman atau media, percaya yang mana gitu. Kemarin kan produser terbesar SM, Yoo Young-jin aja menyatakan sikapnya mendukung Lee Soo-man dan siap keluar dari SM gitu, karena dia ada di belakang Lee Soo-man. Dan sekarang asosiasi produser, 440 produser nggak akan tinggal diam karena menganggap ini Lee Soo-man lagi dikhianati dan ini perampasan propertinya Lee Soo-man bahasanya gitu. Dan ini ya, lagian dari beritanya aja, berita yang kalian dapat dari media Korea aja udah nggak masuk. Masa Line Partners bahasanya yang ngaudit SM padahal dia juga pemegang saham? Kan aneh banget. Dia pemegang saham, kenapa dia harus ngaudit SM gitu? Harusnya kan dia udah tahu SM itu seperti apa dalamnya gitu. Dan juga sekali lagi yang di ujuk-ujuk adalah like planning. Like planning disalahin. Padahal like planning udah ada dari 2001. Bahkan di 2004 waktu SM minus pendapatannya, like planning tetap dapat duit. Dan bertahun-tahun berjalan biasa aja, nggak ada yang ribut-ribut. Kalau para pemegang atau investor sahamnya di SM dari dulu mempermasalahkan itu, dari dulu lah mereka udah konflik sama si Lee Soo-man. Atau dari dulu kalau misalnya konfliknya nggak selesai sama Lee Soo-man, dari dulu lah mereka udah cabut. Orang ini udah 20 tahun lebih, bukan setahun 2 tahun ya. Kalau baru setahun 2 tahun wajar. Ini udah 20 tahun. Dari aman-aman aja kenapa tiba-tiba ribut. Makanya gue tuh bener-bener
ngeliat itu janggal. Ini yang marah para investor saham karena merasa keuntungannya kecil, atau Chris Lee DKK yang marah karena pendapatan mereka atau keuntungan mereka nih para eksekutif jadi kecil gara-gara uangnya kebanyakan datang ke Lee Soo-man, datang untuk royaltinya Lee Soo-man. Padahal ini royalti yang memang harus dibayarkan karena itu adalah haknya Lee Soo-man. Kalaupun jumlahnya kegedean, ya kan bisa didiskusiin gitu. Kenapa nggak didiskusin aja? Kenapa ujuk-ujuk malah tiba-tiba bawa kakao? Nih ya, gue kasih tahu sekali lagi, gue ulang-ulang nih. Sampai seminggu yang lalu, SM Entertainment tuh masih baik-baik aja. Kita nggak denger berita aneh-aneh soal SM Entertainment. Nggak ada pihak luar yang masuk ke SM tuh, nggak ada sampai seminggu yang lalu. Sampai tiba-tiba si Chris Lee dan kawan-kawannya inilah yang yang nambah saham SM secara ilegal dan jual ke kakao. Waktu Lee Soo-man lagi di luar negeri, Lee Soo-man yang terdesak balik ke Korea, dan gara-gara dia udah kegencet, tapi dia nggak mau Chris Lee yang menguasai SM, akhirnya dia terpaksa menjual sahamnya ke Hype. Kalau si Chris Lee nggak jual ke kakao, dia nggak bakal jual ke Hype. Orang dia lagi nyantai-nyantai di luar negeri, tiba-tiba begini, ya akhirnya terjadilah semua ini gitu. Jadi ya udah, lag planning yang disalahin. Lag planning dari 20 tahun yang lalu ada dan biasa-biasa aja. Nggak ribut, masa 20 tahun diem aja baru ribut setelah 20 tahun. Emang goblok para investor orang-orang kaya itu. Kalau emang mereka ngerasa uangnya selama ini kecil, dari 10 tahun 2010 udah bisa cabut lah dari SM. Cabut gitu. Atau misalnya udah bisa ngedesak Lee Soo-man, lu kegedean untung lu. Bagi rata lah sama kita. Atau 2015, 2017 kemana, kenapa baru 2023 anjir baru ribut, kata gue nggak masuk akal. Nah itu aja sih dari gue. Ya silahkan pilih sisi kalian. Kalian lebih pilih dukung yang didukung sama seniman atau sama media? Semangat! Dan terakhir ini berita yang jujur cukup mengejutkan gua nih. Gua kutip dari portal berita K-Vibes di Instagram yang berjudul "Orang Dalam Sebut Blackpink Tidak Perbarui Kontrak dengan YG." Netizennya bilang mustahil. Nah ini yang agak mengejutkan. Gue nggak tahu nih siapa insidernya. Insider dari YG atau insider dari industri musik gitu ya. Insider atau orang dalam gitu. Gue bingung kenapa? Karena alasan yang dia pakai adalah alasan yang menurut gue agak-agak cocokologi. Jadi alasan dia gini, waktu tahun 2016 saat Blackpink debut, itu adalah tahun dimana 2NE1 harusnya memperpanjang kontrak. 2NE1 itu kan debutnya 2009, habisnya di 2016 gitu. Nah di 2016 itulah Blackpink akhirnya didebutkan oleh YG Entertainment. Nah tapi pas Blackpink debut, nggak lama Blackpink debut, kontraknya 2NE1 berakhir dan akhirnya dibubarkan gitu. Nah itu yang dipakai cocokologinya sekarang sama si insider ini, saat bilang bahwa Blackpink juga akan tidak perbarui kontrak, atau dia bahkan bilang Blackpink akan dibubarkan karena 2NE1 dulu dibubarkan ketika Blackpink debut. Jadi kan sekarang YG udah memperkenalkan Baby Monster nih dan akan debutin Baby Monster tahun ini. Katanya ya siklusnya akan terulang, ketika Baby Monster debut Blackpink akan dibubarkan. Gue yang kayak antara dibubarkan antara nggak perpanjang kontrak. Kalau penyebutannya Blackpink tidak akan perpanjang kontrak, make sense. Walaupun gue nggak berharap itu, sekali lagi gue udah bilang dari kemarin sama kalian bahwa kita nggak ada yang tahu masa depan, kita nggak ada yang bisa ngatur keempat member Blackpink. Kita kan nggak tahu mereka ke depannya mau ngapain, mau melanjutkan karirnya seperti apa gitu. Jadi kalau lo pingin Blackpink perpanjang kontrak, ya berdoa, tapi selalu siapin celah di hati lu, ruang di hati lu sedikit untuk kemungkinan terburuk, yaitu member Blackpink tidak perpanjang kontrak atau Blackpink tidak dilanjutin lagi sama mereka. Kenapa? Karena mereka udah 7 tahun jadi Blackpink dan masa depan kan gak ada yang tahu mereka pengen ngelanjutin karir kemana. Contoh, misal Jisoo pengen fokus ke acting karena kemarin actingnya di Snowdrop udah bagus. Dia pengen fokus ke acting, akhirnya dia nyari agensi yang khusus acting gitu. Terus Rose ngerasa lebih nyaman berkarir, atau Jennie juga ngerasa lebih nyaman berkarir di Amerika. Lisa juga pengen, misalnya Lisa pengen berkarir banyak di Thailand dan Amerika sekarang, pengen balik ke kampungnya, ke kampung halamannya gitu, biar memajukan Thailand. Misalnya punya misi seperti itu Lisa, ya kita kan nggak ada yang tahu ke depannya. Of course harapan kita semua, gue yakin harapan lu pada adalah Blackpink tetap perpanjang kontrak, atau minimal kalau Blackpink keluar, Blackpinknya tetap ada gitu. Tapi selalu gue bilang bahwa siapkan celah di hati. Sedangkan menurut si insider ini, balik lagi, kata dia Blackpink akan dibubarkan. Gue yang kayak, karena ngelihat 2NE1 dulu ya, intinya gitu. Blackpink debut di 2016, nggak lama 2NE1 dibubarkan. Nah ini katanya nanti Baby Monster debut nih, kira-kira kan kayaknya Baby Monster dikit lagi debut nih, bulan Maret, bulan April gini kayaknya debut. Nah habis itu nanti Blackpink dibubarkan katanya gitu. Gue nggak make sense. Kenapa gue bilang nggak make sense? Karena waktu 2016
2NE1 itu udah nggak aktif dari 2014 karena ada suatu masalah. Kalian cari aja sendiri masalahnya apa. 2NE1 itu nggak aktif sebagai grup dari 2014 gitu. Jadi sampai 2016 tuh nggak aktif sama sekali 2NE1. Sampai 2016 akhirnya ya dibubarkan karena ada masalah waktu itu. Sedangkan Blackpink nggak ada masalah. Mereka lagi, bayangin sekarang mereka lagi world tour, lagi asik-asiknya bareng-bareng, lagi menikmati kehidupan mereka gitu. Dan member Blackpink lagi kaya-kayanya, lagi sukses-suksesnya masing-masing dari mereka. Udah solo, Jisoo tahun ini bilang sendiri bahwa dia akan solo, ngeluarin album solonya. Jisoo udah acting sesuai dengan keinginannya. Jennie bahkan yang gak disangka-sangka acting di Hollywood, di The Idol yang akan segera tayang di HBO gitu. Maksudnya ini tuh udah Lisa sama Rose dapet debut solo dengan dua lagu gitu. Maksudnya ini mereka lagi di tahap tersuksesnya, nggak lagi ada masalah apa-apa nih. Jadi kemungkinan perpanjangnya lebih tinggi gitu. Walaupun kemarin udah ada berita bahwa member Blackpink tuh emang ditawarin sama agensi-agensi lain. Dan gua percaya itu, gua believe bahwa member Blackpink tuh ditawarin sama banyak banget agensi. Karena memang mereka tuh value-nya gede banget. Of course banyak agensi mau membajak mereka dari YG dan itu wajar-wajar aja, bukan sebuah kesalahan ya. Kita tinggal lihat nanti member Blackpinknya pilih perpanjang di YG atau pindah ke agensi lain gitu. Tapi kalau gue sampai sekarang gue masih yakin akan perpanjang sih gitu. Dan ada rumor kan katanya akan pindah ke Black Label. Melihat yang dari dari YG pindah ke Black Label, gue sih nggak kaget juga kalau Blackpink pindah dari YG ke Black Label. Toh cuman sebelahan gedungnya, hubungan mereka masih erat, masih deket gitu, dan produsernya tetap sama-sama Teddy gitu. Nah kalau itu masih masuk akal sih. Jadi kalau gue pribadi masih sangat amat pingin Blackpink berlanjut terus gitu, karena Blackpink belum ada lawan ya sampai sekarang gitu. Sayang banget kalau sampai nggak dilanjut. Nah, ini beberapa komentar Kanets dari portal berita K-Vibes ini yang bilang bahwa yang pertama, siapapun yang melihatnya berpikir mereka pasti akan memperbarui kontrak. Yang kedua, saya tidak suka YG tapi YG cocok untuk Blackpink. Yang ketiga, dari sudut pandang YG mereka tidak akan menyerah pada Blackpink yang menghasilkan uang untuk mereka, dan perusahaan yang tidak dapat menangani Blackpink kecuali mereka besar. Jadi mereka akan memperbarui kontrak. Yang keempat, oh tolong saya berharap mereka pergi ke agensi lain. Saya suka Blackpink bukan YG. Yang kelima, aku kira itu karena 2NE1 dibubarkan, jadi aku takut itu akan terjadi lagi. Yang keenam, selama Teddy tidak putus dengan YG, menurutku Blackpink akan memperbarui kontrak mereka dan lain-lain. Kalian bisa cek di portal berita K-Vibes gitu ya. Dan di sini gua setuju, ada di komen nomor 3 tadi yang bilang bahwa dia yakin bahwa YG tidak akan menyerah terhadap Blackpink itu. Ya pasti, gue juga kan gue udah pernah ngebahas kemarin, pasti YG akan menyodorkan kontrak baru ke Blackpink mungkin dengan nilai yang lebih fantastis dan juga kontrak yang jauh lebih manusiawi, yang lebih nurutin apa kata member Blackpink itu. Gue yakin karena demi mempertahankan Blackpink, orang Blackpink sekarang jadi bisa dibilang sumber uang terbesarnya nih sekarang di YG gitu, yang lagi gede-gedenya karena yang lain lagi nggak aktif kan gitu. Blackpink yang paling besar nggak mungkin dilepas gitu. Dan juga dia juga bener tuh yang nomor 3 bilang bahwa kalaupun Blackpink keluar dari YG, siapa yang bisa ngehandle member Blackpink itu? Agensi mana yang bisa ngehandle Blackpink? Cuman agensi besar menurut gua. Kalau mereka keluar dari YG kan berarti tersisa SM, JYP sama Hype kan. Dan gua nggak pernah lihat ada artis dari agensi besar pindah ke agensi besar lain, itu hampir nggak pernah ada gitu. Jadi ya kemungkinan itu sangat kecil kalau Blackpink pindah ke agensi yang lebih kecil dari YG di Korea. Emang mereka sanggup nge-handle Blackpink loh ini. Nah itu yang menurut gua meyakinkan gua kemungkinan perpanjangnya akan tinggi gitu. Dan tadi Kanet juga bilang bahwa dia nggak suka YG tapi YG yang cocok untuk Blackpink. Ya benar gitu. Nggak suka jalur sama YG, yang paling cocok untuk menghandle Blackpink ya YG gitu. Jadi ya masuk akal. Dan juga ada yang bilang selama ada Teddy, Blackpink akan perpanjang. Setuju juga tuh gue. Minimal kalau Blackpink nggak suka sama misalnya pebisnis atau CEO di YG atau petinggi di YG, minimal ada Teddy yang membuat mereka masih pengen ngelanjutin ininya sama Teddy gitu. Karena member Blackpink sama Teddy itu udah kayak abang ade gitu, udah kayak bapak anak gitu. Jadi akan dilanjut sih menurut gua. Itu menurut gua. Nah, gimana menurut kalian? Kalian setuju nggak sama si omongan orang dalam kalau Blackpink akan dibubarin sama YG, atau kalian malah nggak mungkin lah? Itu mustahil kalau sampai dibubarin gitu. Minimal perpanjang kontrak aja masih sangat mungkin. Coba kalau kalian punya pendapat langsung aja tulis di kolom komen ya.